Assalamualaikum kaum film, kembali lagi di YouTube channel JR Film. Kali ini JR Film akan membahas alur film Nightbooks. Film ini disutradarai oleh David Yarovesky dan dirilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Winslow Felly, Lydia Jewett dan Kristen Ritter. Sebelum masuk ke alur cerita film, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video baru dari channel JR Film. Saatnya kita ikuti alur ceritanya, Uyi. Film Nightbooks ini bermula, menceritakan seorang anak bernama Alex yang gemar sekali dengan segala hal berbau horor. Tak cuma mengkoleksi pernak-pernik atau dekorasi horor, ia pun senang sekali menulis cerita horor. Suatu ketika, ia tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang pada intinya menganggap Alex aneh dan perlu penanganan khusus. Sontak hal itu membuat Alex merasa kecewa karena di depannya selama ini, orang tuanya tampak menerima dirinya apa adanya. Di tengah kekecewaan, Alex memutuskan untuk kabur dari apartemen. Malam itu juga, bahkan ketika percakapan kedua orang tuanya belum selesai. Dengan perlahan dia membuka pintu depan dan kemudian menuju lift. Sesampainya di lantai bawah, ia berjalan di koridor apartemen dan terhenti di depan apartemen yang pintunya terbuka. Unit apartemen tersebut berlampu merah dan dengan TV yang menyala dengan suara yang kencang sekali. Entah mengapa Alex merasa penasaran dengan unit apartemen tersebut, dia pun masuk. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya TV yang menyala dan sepiring kue di atas meja sebelahnya. Tanpa pikir panjang Alex mengambil kue dan memakannya sambil menonton TV. Sesaat setelah memakan kue, Alex jatuh pingsan. Alex terbangun di sebuah kamar bergaya klasik, dengan tempat tidur aneh yang ada penutupnya seperti lemari. Tiba-tiba, datang seorang wanita entah dari mana, seolah muncul begitu saja dari udara. Wanita itu langsung mengatakan bahwa ia penyihir, dan menyebut jebakan apartemen selalu berhasil. Tanpa berkata-kata lagi wanita seram itu mencekik Alex sambil bertanya apa kemampuan Alex. Dengan susah payah Alex menjawab, "Aku suka menulis cerita seram." Segera penyihir itu melepaskan tangannya dari leher kecil Alex. Segera Alex bergegas mengambil buku catatannya yang berisi cerita-cerita seram dan memberikannya pada penyihir itu. Seolah puas dengan Alex, sang penyihir meminta Alex untuk menulis dan menceritakan tulisannya setiap hari padanya. Dengan sedikit bingung, Alex pun mengiyakan. Tak tahu berapa lama Alex ada di kamar itu, suatu ketika ada suara aneh di dalam kamarnya, perlahan Alex membuka pintu kasur, dan melihat ada kucing yang sedang berjalan. Tahu bahwa itu mungkin saja bisa jadi temannya, Alex membuka pintu kasurnya, namun si kucing tampak tidak bersahabat. Tidak hanya itu, kucing tersebut menyerang Alex, bahkan itu bukan sembarang kucing Sphinx, ia kucing ajaib yang mampu menghilang. Serangan terakhir kucing Sphinx menyebabkan pintu kamar roboh, sehingga kini Alex berada di luar kamar. Di luar kamar Alex kini berada di sebuah koridor bergaya klasik yang bukan koridor apartemennya. Entah mengapa si kucing berhenti menyerangnya, dan dengan perlahan Alex menyusuri koridor itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak lain, suara anak perempuan yang tampak sibuk dengan pekerjaannya. Seolah terbiasa dengan kehadiran anak lain, ia memperkenalkan diri bernama Yasmin dan menjelaskan sedikit tentang beberapa hal yang membuat Alex bertanya-tanya. Yasmin adalah pelayan penyihir tersebut yang bernama Natasha, ia bertugas mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan seolah ia tahu bahwa Alex adalah storyteller yang bakal menceritakan kisah seram setiap hari untuk Natasha. Kini keseharian Alex adalah menulis cerita seram dengan akhir cerita yang tidak boleh happy ending. Natasha bisa sangat marah jika cerita pada akhirnya tidak seram atau happy ending. Pada suatu waktu, Alex yang seperti biasa sedang menulis cerita di perpustakaan sangat besar milik Natasha penasaran dengan seberapa tinggi perpustakaan tersebut. Ia pun naik sampai ke rak buku paling atas, di sana ia tertarik dengan beberapa buku yang sudah sangat tua dan berdebu. Di salah satu bukunya ia menemukan sebuah catatan yang tertulis melingkar di pinggir buku tentang anak lain yang juga menjadi tawanan di tempat tersebut. Sejak penemuan buku tersebut, Alex dengan sembunyi-sembunyi mengumpulkan catatan-catatan itu, yang berisi banyak hal termasuk strategi untuk kabur. Di lain kesempatan, Yasmin mengajak Alex untuk membersihkan sebuah pohon ajaib dari buah-buahnya.
Buah-buah tersebut, apabila telah matang, ia jatuh dan menetaskan seekor makhluk mengerikan berkaki pedang. Oleh karena itu perlu dibersihkan dengan cara memetiknya dan meletakkan di tanah dan menginjaknya satu persatu. Setelah beberapa buah berhasil diamankan dan dimusnahkan, Yasmin yang tidak pernah ditemani orang lain tampak kurang konsentrasi dan terjatuh. Buah pun terjatuh ke tanah dan segera menetaskan makhluk seperti laba-laba dengan kaki-kaki tajam seperti pedang. Yasmin segera memerintahkan Alex untuk menginjaknya, namun terlambat, makhluk tersebut kabur dan tak cuma itu, ia dengan cepat memotong semua buah yang menggantung di setiap pohon. Semua jatuh ke tanah, dengan sigap Yasmin dan Alex sibuk menginjak buah yang jatuh satu persatu sambil mengejar yang terlepas tadi. Kekacauan terjadi, namun pada akhirnya Yasmin dan Alex mampu menginjak seluruh buah dan berhasil mematikan yang tadi terlepas. Kekacauan tersebut ternyata diketahui oleh Natasha, hukuman pun menanti keduanya, namun karena Alex mengaku bahwa kesalahan ada pada dirinya, Natasha seolah lagi-lagi mengampuni keduanya. Malam harinya Alex hendak kembali tidur, namun ia mendengar suara aneh di dalam lemarinya. Tasnya tampak bergerak-gerak, ia pun langsung menyadari bahwa tak semua makhluk buah berhasil dibunuh. Benar saja makhluk tersebut melompat keluar dan menyerang Alex, namun dengan sigap berhasil dibunuh. Namun bukan itu yang sebenarnya mengancam Alex, namun buku catatannya yang ia dapati telah hancur tercabik-cabik kaki-kaki makhluk tersebut. Kini Alex tak punya apapun untuk diceritakan, ia harus mulai menulis kisah baru dan langsung menceritakannya. Hal itu bagi Alex tidak mungkin, karena selama ini ia menulis untuk ditabung dan menceritakan kisah lain yang telah ditulis sebelumnya. Karena insiden itu, ia menceritakan semua catatan-catatan yang ia temukan di rak paling atas pada Yasmin. Mereka berdua pun menyelidiki catatan demi catatan apakah ada strategi untuk melarikan diri. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menemukan sebuah resep ramuan obat tidur. Ramuan tersebut tampak belum sempurna, karena di dalam catatan, ramuan tersebut akan mengeluarkan bau khas yang akan dikenali oleh Natasha. Kini yang harus dicari adalah zat yang belum ditemukan oleh penulis catatan untuk menghilangkan bau. Alex punya ide, karena Natasha sering membenarkan istilah-istilah atau hal yang keliru dalam ceritanya, maka Alex akan menceritakan sebuah kisah yang melibatkan nama zat penghilang bau. Benar saja, setelah Alex menceritakan kisah seram tanpa teks untuk pertama kalinya, Natasha mengoreksi zat penghilang bau. Dengan segera Alex dan Yasmin meracik ramuan tersebut. Awalnya ingin dicampur pada minuman, namun ternyata ramuan tersebut membuat minuman malah berwarna hijau. Di tengah kebingungan tersebut, ramuan tidur tersebut hilang karena diambil oleh kucing Sphinx. Tak disangka, kucing Sphinx berpihak pada Alex. Ia mencampurkan obat tidur ke dalam parfum yang selalu digunakan Natasha. Tak lama berselang Natasha pun tersungkur, Yasmin buru-buru mengambil kunci pintu dari tas Natasha, mereka pun buru-buru kabur. Di luar, sejauh mata memandang hanya ada hutan dan hutan, mereka merasa tidak benar-benar berhasil kabur, karena keanehan hutan tersebut. Tiba-tiba dari arah samping muncul kuda unicorn yang hendak menanduk mereka. Sekuat tenaga mereka berlari, hingga tiba-tiba kuda setan berhenti. Mereka curiga mengapa kuda bertanduk tidak lagi mengejarnya. Ternyata, tak jauh dari situ ada rumah permen. Entah mengapa rumah permen itu sangat lezat, awalnya Yasmin tergiur dan seperti terhipnotis untuk memakannya, kemudian disusul Alex. Mereka pun akhirnya pingsan dan tertidur. Alex bangun dan ternyata kembali ke rumah begitu pula Yasmin. Namun kali ini ada Natasha, dari situ Natasha menjelaskan semuanya. Di depan Natasha ada peti yang di dalamnya ada seseorang yang sedang tidur. Ternyata orang di dalam peti itu adalah penyihir asli dari cerita Hansel and Gretel. Dia tertidur berkat Natasha yang selalu membacakannya cerita seram, dan bila ia terbangun, hal yang mengerikan bakal terjadi. Dia pun suka makan anak kecil, tiba-tiba penyihir itu terbangun karena tidak kunjung mendapatkan cerita, kemudian memburu Yasmin dan Alex. Mereka berdua bekerja sama hingga mampu melumpuhkan penyihir dengan cara yang sama persis dengan buku cerita, yaitu dijebak ke dalam tungku api. Dan film pun tamat. Terima kasih Sapo, salam hormat dan jumpa lagi di alur film berikutnya.